pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Ada yang ngantuk? Lihat Piala Dunia? Ya. Sempat lihat Portugal sama Inggris? Ya, hari-hari ini kita diberi tontonan yang sangat bagus bagi para pecinta sepak bola. Tapi berharap pada hari ini tidak ngantuk. Amin. Ya, karena nanti sangat sangat tidak baik kalau firman Tuhan tidak kita dengar dengan sesama. Karena firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita tadi sudah memperhatikan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 23, dan di dalam ayat 18 dikatakan demikian: kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata dimerdekakan dituliskan dalam bahasa Yunani eleutero. Eleutero yang artinya membebaskan, melepaskan dari perbudakan, membuat seseorang menjadi bebas. Arti dari dimerdekakan. Jadi dimerdekakan bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan dibebaskan dari kuasa dosa supaya kita bebas hidup dalam kehendak Tuhan Allah. Itu sebabnya Paulus langsung melanjutkan dengan kalimatnya, menjadi hamba kebenaran. Kita dibebaskan dari dosa agar dapat hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang cukup terkenal pada abad 19 tentang penghapusan perbudakan di Amerika Serikat. Pada waktu itu ketika Presiden Abraham Lincoln menandatangani proklamasi emansipasi, jutaan budak secara hukum dinyatakan bebas. Tetapi anehnya, mereka justru tidak merasakan kebebasan itu. Mereka memilih untuk tinggal di perkebunan. Mereka memilih untuk tinggal di hutan dan terus bekerja sebagai budak. Mengapa demikian? Karena mereka sudah terlalu lama hidup sebagai budak, sehingga mereka tidak tahu bagaimana nanti menjalani hidup setelah aku bebas dari budak ini. Apa yang harus aku lakukan saat aku nanti dimerdekakan? Mereka tidak tahu. Mereka telah bebas secara hukum, tetapi cara berpikir mereka masih terikat dan masih merasa bahwa aku ini budak. Saudara yang terkasih, kisah ini sangat mirip dengan kehidupan orang percaya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa. Namun banyak orang Kristen masih hidup dengan pola yang lama. Statusnya sudah berubah, tetapi kebiasaannya belum berubah. Status yang sudah dimerdekakan, tapi masih terbelenggu dosa. Itu sebabnya Paulus menulis di dalam Roma 6. Dan surat Roma ditulis sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Ketika Paulus berada di Korintus, jemaat Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan
mereka sudah percaya kepada Kristus. Dan kalau kita melihat pasal sebelumnya, di pasal 5, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui Kristus yang telah mati. Kita dapat membacanya di dalam Roma 5 ayat 8. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Kalau Allah selalu mengampuni, apakah kita boleh terus berbuat dosa? Apakah itu juga muncul di dalam pikiran benak panjenengan? Tenang, Tuhan Allah pasti mengampuni, seperti yang kita lakukan di dalam ibadah minggu. Kita meminta pengampunan. Tetapi apa jawab Paulus? Jawab Paulus sangat tegas, Bapak Ibu. Tidak boleh. Meskipun engkau mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi dan mengampunimu, tetapi tidak boleh engkau melakukan dosa. Ayat 15 berkata demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak begitu, kata Paulus. Karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Orang yang sudah menjadi milik Kristus seharusnya hidup dengan cara yang berbeda. Artinya kita tidak seenaknya, sak senenge udele ya kan saya bilang. Tidak seenaknya sendiri. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, di kesempatan yang baik ini, sejenak kita merenungkan bagaimana kita menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa Yunani kita kenal bahwa kata hamba itu dikatakan doulos, yang berarti budak atau hamba milik tuannya. Pada zaman Romawi pada waktu itu, seorang budak tidak memiliki hak atas hidupnya, Bapak Ibu. Mereka pasrah kepada tuannya. Apapun yang diperintahkan tuannya, apapun yang dikehendaki oleh tuannya, harus ditaati oleh budak tersebut. Dan hal itu wajar terjadi di sana. Seluruh hidup para budak dalam kuasa tuannya. Dan Paulus memakai gambaran ini yang sangat dikenal oleh masyarakat Romawi pada waktu itu, bahwa kita ini adalah budak, doulos. Setiap orang pasti mempunyai seorang tuan. Ya. Setiap orang pasti diperhamba oleh sesuatu. Yang cukup terkenal, yang sering kita dengar adalah kita diperhamba oleh dosa. Kita diperhamba oleh dosa. Bahkan ada yang mengatakan kita diperhamba oleh uang. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dengan segala macam cara. Lalu kita diperhamba oleh yang namanya kekuasaan. Atau mungkin ada yang mengatakan power syndrome. Kita diperhamba oleh ego kita. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah hamba dari hal-hal yang tidak benar itu? Atau kita memilih, aku ini adalah hamba Kristus, doulos Kristus. Jika engkau mengatakan bahwa aku inilah hamba Kristus, maka artinya kita melakukan apa yang dikehendaki Kristus, apa yang diteladani oleh Kristus. Jika kita berani mengakui bahwa aku ini adalah orang Kristen, sebagai doulos Kristus, sebagai hamba Kristus, seharusnya engkau melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Amin. Tetapi jika itu belum kita kerjakan, mungkinkah kita diada dalam
dalam urutan yang saya sebutkan tadi. Hati-hatilah. Kita menentukan arah kita. Kita menjadi hamba siapa? Maka itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Sehingga pikiran kita, perkataan kita, keputusan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita berada di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar. Jangan lagi dikuasai oleh dosa. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Selama hidup di dunia ini, kita tahu godaan demi godaan banyak sekali. Hal untuk jatuh di dalam dosa sangat mudah sekali. Dan Paulus memberikan gambaran. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Paulus memberikan gambaran seperti anggota tubuh. Jadi artinya ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki yang berpotensi untuk menjadi alat, bisa berbuat dosa dan bisa berbuat benar. Menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah mata kita gunakan untuk hal-hal yang negatif? Apakah mulut kita gunakan untuk gosip? Apakah tangan kaki kita gunakan untuk kekerasan? Ataukah anggota tubuh kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pisau adalah alat yang sering kita jumpai di dapur, yang kita bisa jumpai juga di rumah sakit. Dan pisau bisa digunakan untuk kejahatan. Kalau pisau itu dipakai sama si Taufik, tahu ya si Taufik ya? Pisau itu digunakan untuk kejahatan yang sangat kecil sekali. Tetapi pisau dapat digunakan dengan baik kalau dibawa Pak Hensi. Operasi bedel-bedel manusia. Tapi untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu suatu Pak Hensi. Bukan ngambil. Iya. Pisau dapat digunakan untuk kejahatan, tetapi pisau juga dapat digunakan untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, masalahnya tidak pada pisaunya, tetapi siapa yang menggunakannya. Oleh sebab itu, tubuh kita yang tadi dikatakan oleh Paulus, jika dosa memegang kendali tubuh kita menjadi alat kejahatan, maka jelas hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau tubuh kita ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itulah yang seharusnya yang kita sebut sebagai hamba kebenaran, yang melakukan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, mari kita menanyakan pada diri kita sendiri, tubuhku saat ini aku gunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan? Mulutku untuk menyakiti orang atau memberkati orang? Tingkah lakuku aku gunakan untuk apa? Menjadi sebuah pertanyaan pribadi bagi masing-masing kita. Lalu di ayat 16 berkata, kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba
hamba untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Kita belajar bahwa siapa yang kita taati, itulah Tuhan kita. Saudara yang terkasih, perbudakan pada zaman Romawi sangatlah umum pada waktu itu. Seorang budak dikenal bukan dari pakaiannya, tetapi siapa yang ia taati. Maka dapat diartikan bahwa kalau kita terus mengikuti dosa, berarti dosa masih menjadi tuan atas kita. Dan sebaliknya, tetapi kalau kita belajar taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang budak, saya tidak punya budak, tetapi saya punya peliharaan, namanya Milo. Milo, meskipun saya pukul, meskipun saya putar-putar badannya, meskipun saya jiwiti dia tidak marah, karena dia tahu saya tuannya. Berbeda kalau mungkin yang tidak dikenalnya, pasti dia akan meletak. Dan Milo, saat saya mau pergi, dia pasti sudah mendahului naik ke atas motor saya, karena dia ingin ikut. Tetapi saat saya bilang turun, masuk ke rumah, dia nurut. Turun dan masuk ke rumah, tutup pintu, kita pergi. Saya tidak punya budak, tetapi saya punya peliharaan. Dan dia tahu siapa tuannya. Dia tahu dia harus nurut kepada siapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengakui tadi bahwa aku sudah taat, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah tunduk? Apa buktinya? Sederhana. Kalau kau melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, hidup jujur. Sekarang jujur itu sangat sulit dan sangat langka. Maka belajarlah untuk jujur. Mau mengampuni. Kita ngomong, aku harus mengampuni, aku harus melupakan. Tapi senggol sidik balik panas. Mengampuni sangat sulit, tapi itu kehendak Tuhan. Tidak membalas kejahatan. Seringkali kita menerima kejahatan dari orang lain, tetapi firman Tuhan berkata, jangan dibalas. Bahkan jikalau engkau tidak dihargai sekalipun, engkau tidak dianggap sekalipun. Lalu yang selanjutnya kita mau belajar, seorang hamba kebenaran hidupnya menghasilkan kekudusan. Seorang hamba kebenaran hidupnya akan menghasilkan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 22 berkata demikian. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus di sini mau menjelaskan ada dua jalan hidup. Yang pertama, jalan hidup dalam dosa. Kelihatannya menyenangkan, tetapi pada akhirnya, pada endingnya, hanya ada kesedihan dan kebinasaan. Jalan yang kedua, jalan hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun tidak mudah, meskipun kadang kita harus mengalah, meskipun terkadang kita harus menahan diri, meskipun terkadang kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat jahat, tetapi endingnya
akan ada damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang kekal. Jika saudara disuruh pilih, pasti memilih yang jalan Tuhan. Saya percaya, meskipun memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Membawa kepada maut atau kematian kekal, tetapi hidup bersama Tuhan membawa kehidupan yang kekal. Kalau panjenengan tahu seorang petani, saat mereka menggarap sawah, tentunya untuk menghasilkan padi yang berkualitas, dia menjaga, merawat, memupuk, mengupayakan yang terbaik, sehingga padi yang dihasilkan adalah padi yang unggul, padi yang berkualitas. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu semua. Kalau ingin hidup kita berkualitas, kalau ingin kau menjadi orang Kristen yang berkualitas, lakukanlah kebaikan, lakukanlah ketaatan, meskipun memang tidak mudah, meskipun harus dengan jerih payah, harus jatuh bangun, tetapi kita harus tetap fokus untuk menghidupi setiap ketaatan, agar kita mendapatkan hidup kekal. Maka pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Kristus, melihat dan memilih taat kepada firman Tuhan setiap hari. Kita juga belajar menghasilkan kehidupan yang semakin kudus sebagai buah dari kasih karunia. Mari kita bertanya kepada diri kita kembali, siapa yang selama ini paling menguasai hidup kita? Apakah duniawi atau kita sudah mengikuti kehendak Kristus? Jika masih ada dosa yang mengikat, mari datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan melalui pertobatan. Tidak hanya di mulut saja. Saat kau mengatakan aku bertobat, maka akan terlihat dari cara hidupmu selanjutnya. Kalau kita hanya berkata di dalam mulut saja, aku sudah mengampuni, aku sudah bertobat, tetapi hidup selanjutnya masih belum, ya itu perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu mari kita terus belajar, berupaya bagaimana agar kita tidak jatuh dalam dosa. Kuncinya satu, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka dosa itu juga menjauh dari kita. Oh iso, iya, kita selalu diingatkan tentang firman Tuhan. Gak apik, dosa lewat. Ojo ngono, dosa lewat. Kuncinya satu, mendekatkan diri kepada Tuhan dan tunduklah kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.